Speedometer. Sebuah bayangan putih lewat. Tachometer tiba-tiba meledak. Menunggu jalan. Mobil polisi tidak bereaksi tepat waktu. Langit dan bumi. Kecepatan 306. Polisi sangat terkejut. Ini adalah keinginan untuk terbang. Taksi lewat, menyebabkan sepeda miring juga. Kecepatan ini terlalu berbahaya. Ternyata ada seorang wanita hamil di dalam mobil, yang akan melahirkan. Pengemudi yang lebih tua, tepat waktu. Ia melaju secepat pesawat ke rumah sakit. Namun sial masuk ke trek balap. Pengemudi pemain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia tidak mengkhawatirkannya. Tapi ketika saya menginjak gas, aku masih tidak bisa pergi dari taksi. Jadi saya pasti memblokir mobilnya dan tidak membiarkannya lewat. Keterampilan mengemudi keduanya juga setara. Di belokan Nageo membidik momen yang tepat untuk memutar setir dan melewatinya dengan mulus. Padahal, berbelok cepat melewati perempatan itu sangat cepat. Hanya melewati dan masih mendapatkan kejuaraan. Ini mungkin taksi tercepat dalam sejarah. Dia kemudian dipindahkan ke rumah sakit. Tetapi wanita itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dokter bersiap untuk langsung melahirkan bayi di dalam mobil. Tapi Nager tidak setuju. Dia membuat janji dengan pacarnya untuk bertemu keluarganya hari ini. Itu akan terlambat. Tepat pada saat pacar saya menelepon. Nageur berusaha keras untuk menjelaskannya dengan jelas kepada pacarnya. Tapi pacarnya hanya memberinya 10 menit. Setelah bayi lahir dengan sukses, suami wanita itu berlari untuk berterima kasih padanya. Saudara, Anda telah menjalankan 108 lampu merah. Kamu tidak takut diganggu. Saya masih belum memiliki SIM saya. Kemudian, roket ke rumah pacar Anda. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu keluarga pacarnya. Ayah dari pengantin wanita adalah seorang veteran. Sebuah otoritas besar, sangat ketat. Naheor sedikit gugup. Dia berpura-pura tenang sebelum menyapa. Mulailah berbicara manis untuk guru musik. Setelah minum beberapa cangkir di meja makan, dia mulai berbicara tentang eksploitasi masa kecilnya. Itu pada saat dia bersemangat bahwa dia menerima panggilan telepon. Ternyata dia harus pergi ke bandara untuk menjemput Menteri Jepang hari ini. Dia segera menyuruh sopir untuk pergi. Tanpa diduga, dia sedang meninggalkan rumah ketika dia ditabrak mobil. Tapi dia hanya punya waktu 15 menit untuk sampai ke bandara. Nager melihat kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Jadi dia membawa ayah pacarnya dengan taksi. Ini adalah taksi tercepat dalam sejarah. Hanya dalam beberapa menit, taksi dengan cepat menjadi mobil balap profesional. Percepat dengan cepat selama 3 menit. Untuk sampai ke bandara tepat waktu. Nageo memanfaatkan sebagian besar waktu di dalam mobil. Mengabaikan semua peraturan lalu lintas. Ayah dari pengantin wanita yang duduk di belakang berkeringat. Ketika mereka tiba di bandara, mereka melihat pesawat akan mendarat. Naheor memutuskan untuk mengambil jalan memutar secara langsung. Hanya dengan melihatnya menekan tombol misterius, mobil itu muncul sebagai 2 sayap pesawat. Pindahkan ke bidang horizontal. Di atas dinding tidak ada apa-apa. Tepat waktu untuk mendaratkan pesawat. Salam hangat dari kedua belah pihak. Di pesta itu, bos menunjukkan mobil anti peluru terbaru kepada mereka. Direktur berkata dengan penuh semangat, menepukkan tangannya ke mobil. Sinar keamanan menabrak pengemudi. Sekarang Anda perlu mencari driver baru. Ayah dari pengantin wanita segera memperkenalkan Nageo dan dia tidak bisa menolak. Lagi pula,
Kata-kata calon ayah mertua tidak bisa diabaikan. Tak disangka, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan teroris. Mereka mengambil senjata dan menembaki mobil. Hasilnya tidak luar biasa. Mereka mengeluarkan RPG dan dengan lembut memantul ke langit. Takut. Ternyata mereka semua adalah aktor yang diundang oleh sutradara. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kemampuan kuat dari pihak Jepang. Nageur kemudian melanjutkan mobil dan melanjutkan perjalanan. Sekelompok mafia juga mulai menyerang mereka. Pergi untuk menangkap Nahuer. Kelompok lain pergi untuk mengundang seorang penerjemah Jepang. Petra hendak pergi ke kamar mandi dan memakai headphone-nya karena takut ketinggalan perintah dari atasannya. Dan naksirnya, Luke juga mengikutinya ke kamar mandi dan mulai mengaku padanya. Tapi tidak ada kamar mandi, ada 3 pembunuh. Mereka benar-benar tidak tahan dengan rasa pedas ini. Jadi tangkap dia. Ketika dia pergi, dia tidak lupa menendang pintunya, menyebabkan Luke jatuh ke tanah. Di sisi lain, ketika Nageur melewati 2 kereta, dia diserang dari depan dan dari belakang. Terjebak di tengah-tengah, kelompok gangster melepaskan cakar besi. Langsung mengangkat atap mobil. Beberapa dari mereka menutupi kepala menteri Jepang, mengikat tali, lalu melepaskan tembakan. Menteri itu ditangkap. Seluruh proses sangat cepat. Begitu cepat sehingga bahkan polisi tidak punya waktu untuk bereaksi. Luke bangun dan menemukan Nahuer. Dia ingin aku menemukan beberapa petunjuk. Nageo melihat jejak mobil yang tertinggal, menyentuh, mengendus, dan mengidentifikasi 3 mobil impor Jepang. Kendaraan baru harus menyeberangi dermaga. Pada saat mereka mencapai dermaga, mereka sudah membawa orang ke Paris. Untungnya, komando wanita Jepang menemukan Nahu dan Luke. Beritahu mereka berdua bahwa menteri akan datang ke Prancis kali ini dan ingin merundingkan kerjasama antara kedua negara. Tetapi sisi hitam Jepang tidak ingin dia bekerja sama dengan orang lain. Jadi mereka menangkap menteri. Mereka ingin menghipnotisnya. Di parade tentara Prancis akan membuat menteri menembak Presiden Prancis. Sampai saat itu, apalagi kerjasama, kedua negara masih memiliki kemungkinan perang. Pada saat yang mendesak, Nahuer dengan cepat menghubungi seorang rekan pengiriman di Paris untuk meminta bantuan mencari keberadaan kelompok mafioso. Tidak heran Anda menemukannya, tapi mereka pasti tidak akan bisa naik pesawat sore ke Paris. Jadi Nahuer memanggil ayah pacarnya, bahwa dia sedang tidur.
Aduh, hai. Ayolah. Pergi deh. Bantu sini, bantu. Buya deh. Gimana Pak? Jalannya datang gimana Pak?
Derek, ini gaji kamu bulan ini ya? Tunggu, Bu. Ini kok cuma 3 juta? Harusnya gaji saya kan 6 juta. Kamu ya masih syukur saya kasih segitu, masih aja komplain. Lihat tuh si Ateng, kerjanya seharian ngelap nyuci mobil, dia cuma saya gaji 3 juta. Kamu pula mau minta 6 juta. Beda dong, Bu. Kerjaan dia gampang, nggak perlu mikir. Selagi punya tenaga, dia bisa aja ngerjain. Beda dong sama kerjaan saya. Lah, kerjaan kamu kan juga gampang, cuma ngotak-ngatik doang. Udahlah, kerjain aja. Gitu aja ribut. Oke, kalau gitu. Mulai besok, saya akan kerjain kerjaan dia, dan dia akan kerjain kerjaan saya. Ya udah, kalau gitu terserah kamu. Derek, itu mobil kemarin kenapa belum kamu perbaiki? Semua customer komplain sama saya. Ya nggak tahu kok tanya saya. Itu tanya sama si Ateng, kan dia yang ngerjain. Loh, kok jadi Ateng sih? Kan seharusnya kamu yang ngerjain. Kan kemarin saya udah bilang, Bu. Saya ngerjain kerjaan Ateng, Ateng ngerjain kerjaan saya. Tuh, Ateng masih hidup tuh. Tanya aja langsung sama dia. Bu, saya nggak ngerti, Bu. Ibu mau kasih saya gaji 100 juta pun, saya nggak bisa. Jadi gimana dong? Saya dikomplain tuh sama customer. Makanya, Bu, jangan terlalu menganggap remeh sebuah pekerjaan. Semua bidang itu punya ahlinya masing-masing. Dan berikanlah hak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniati, SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan. Insya Allah, karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun, sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini, Pak. Barakallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan. Saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru. Karena kami layak. Kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, perkenalkan. وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث في tangannya aja bang, bagus bang. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat semua. Baik, kali ini kita akan berkunjung kepada pelanggan kita yang telah menggunakan pemanas air
Maswi yang menggunakan AC. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bapak Soekardi, beliau